Berpikir kritis ala David Hume. Teman-teman, salah satu teori yang bisa membuat kita lebih kritis lagi adalah teori skeptisismenya David Hume. Nah, teori ini merupakan bagian integral dari filsafat empirisme dan sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat modern. David Hume, kalau yang belum tahu, dia adalah seorang filsuf Skotlandia abad ke-18, di mana beliau ini mengembangkan skeptisisme yang menentang dasar-dasar pengetahuan manusia, terutama dalam hal kausalitas, persepsi, dan induksi. Bagi yang belum tahu, David Hume ini adalah seorang filsuf yang dikenal karena pendekatan empirisnya terhadap filsafat. David Hume ini percaya bahwa semua pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman indrawi, dan bahwa pikiran manusia itu bekerja dengan menggabungkan dan mengorganisir data yang diperoleh dari indera. Karena memang David Hume ini adalah seorang empirisme ya. Tetapi meskipun dia seorang empirisme, dia mengkritisi terhadap beberapa teori ya, terutama teori filsafat seperti misalkan kritik terhadap kausalitas. Yang pertama itu kritik terhadap kausalitas. Jadi salah satu kontribusi terbesar David Hume dalam skeptisisme itu adalah kritiknya terhadap konsep kausalitas. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu ya kausalitas itu apa. Jadi David Hume ini berargumen bahwa kita tidak pernah benar-benar mengamati hubungan antara sebab dan akibat. Sebaliknya, yang kita amati hanyalah rangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan. Contohnya misalnya gini, ketika kita melihat suatu bola biliar menabrak bola biliar yang lainnya, bola kedua kan akan bergerak. Tetapi sebenarnya kita tidak melihat kekuatan atau daya yang menyebabkan bola kedua ini bergerak. Makanya argumen David Hume tentang kausalitas ini setidaknya ada dua. Yang pertama, hubungan kausal itu tidak teramati. Makanya David Hume ini berpendapat bahwa kita ini tidak bisa mengamati hubungan kausal secara langsung. Yang kita lihat hanyalah dua peristiwa yang terjadi berurutan dalam satu waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, asosiasi kebiasaan. Nah, pikiran kita ini mengasosiasikan dua peristiwa yang sering terjadi bersamaan sebagai hubungan sebab akibat. Ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada kebiasaan atau pengalaman berulang, bukan pada bukti langsung yang kita amati. Sebagai analogi agar kita mudah lebih memahaminya, mungkin saya ingin menganalogikan misalkan gini. Bayangkan kita berjalan di atas lantai basah, kemudian terpleset. Kita mungkin langsung berpikir bahwa lantai basah menyebabkan kita terpleset. Nah, kalau menurut David Hume, kita sebenarnya hanya mengamati dua peristiwa yang berurutan. Yang pertama lantai yang basah, kemudian kita yang terpleset, jatuh. Kita tidak benar-benar melihat penyebab jatuhnya kita tadi itu atau penyebab terplesetnya kita. Melainkan hanya mengasumsikan hubungan kausal berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa lantai basah sering menyebabkan orang terpleset. Atau dalam kehidupan sehari-hari misalkan, saat kita melihat anak kecil menangis setelah jatuh, kita mungkin mengira ya bahwa jatuh adalah penyebab anak tersebut menangis. Tetapi kata David Hume, bahwa yang kita lihat hanyalah dua kejadian yang berurutan, jatuh kemudian menangis. Jadi hubungan sebab akibat tersebut sebenarnya didasarkan pada asumsi pada pengalaman sebelumnya. Bukan pengalaman atau pengamatan langsung terhadap penyebab tangisan tersebut. Ya karena kita mengamati bahwa biasanya anak kalau jatuh ya nangis. Jadi kita menyimpulkan anak ini menangis karena jatuh itu berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa ya biasanya kalau anak jatuh itu ya memang menangis gitu. Bukan pada pengamatan langsung pada saat itu. Padahal pada saat itu belum tentu anak itu nangis karena jatuh. Bisa jadi misalkan karena nggak ada orang tuanya. Kalau jatuh di depan orang tuanya, mungkin dia nggak nangis. Kemudian, yang kedua itu adalah kritik terhadap induksi. Jadi, David Hume juga skeptis nih terhadap metode induksi, yaitu proses menarik kesimpulan umum dari pengamatan khusus. Itu kan definisi induksi ya. Nah, menurut David Hume ini, induksi ini tidak bisa dibenarkan secara logis. Karena apa? Karena tidak ada jaminan bahwa pola yang diamati di masa lalu itu akan terus berulang dan berlaku di masa depan. Masalahnya apa kata David Hume? Setidaknya ada
beberapa masalah terkait dengan induksi ini. Pertama, keterbatasan pengalaman, bahwa pengalaman kita itu terbatas pada apa yang telah kita amati. Tidak ada jaminan bahwa pengalaman di masa depan itu akan konsisten dengan pengalaman di masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, keterputusan logis. Jadi mengandalkan induksi, kata David Hume, itu berarti kita menganggap bahwa pola yang telah diamati itu akan terus berlanjut, tetapi ini adalah asumsi yang tidak memiliki dasar logis yang pasti, kata David Hume. Analoginya misalkan gini, bayangkan misalkan teman-teman, atau misalkan bayangkanlah seekor ayam di peternakan yang diberi makan oleh petani setiap hari pada waktu yang sama. Maka ayam tersebut akan mulai mengembangkan ekspektasi bahwa setiap hari petani akan datang untuk memberikan makan. Kemudian pada suatu hari petani datang, tetapi bukan untuk memberi makan, tetapi untuk menyembelih ayam tersebut. Nah, ekspektasi ayam yang didasarkan pada pola yang berulang di masa lalu, tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa masa depan akan selalu mengikuti pola tersebut. Ternyata di kemudian hari ayam itu malah disembelih. Atau dalam kehidupan sehari-hari misalkan, kita terbiasa berangkat kerja pada pukul 8 pagi setiap hari dan selalu tiba tepat waktu. Kemudian kita akan mengasumsikan nih bahwa berangkat pada pukul 8 pagi akan selalu membuat kita tiba tepat waktu. Kemudian pada suatu hari misalkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan parah yang akhirnya kita terlambat. Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa asumsi berdasarkan induksi itu tidak selalu akurat. Makanya inilah yang dikritisi oleh David Hume tentang induksi itu. Dan yang ketiga, persepsi dan identitas diri. Jadi David Hume ini juga skeptis terhadap konsep identitas diri yang konsisten. Dia mengatakan bahwa apa yang kita sebut sebagai diri hanyalah kumpulan dari berbagai persepsi yang terus berubah. Makanya ada pandangan David Hume tentang diri ini dalam teorinya namanya bundle theory of the self. Jadi Hume ini menyatakan bahwa diri kita itu adalah kumpulan dari persepsi yang berbeda-beda, bukan satu entitas yang tetap dan stabil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang konsep kesadaran diri. Kata David Hume itu kesadaran akan diri kita itu hanyalah hasil dari rangkaian pengalaman dan persepsi yang berkelanjutan. Analoginya apa? Analoginya misalkan gini. Bayangkan sebuah kapal yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Setiap bagian dari kapal tersebut seperti misalkan papan, kayu, paku, kemudian misalkan bagian-bagian yang lainnya itu diganti secara bertahap hingga tidak ada bagian asli yang tersisa. Apakah kapal tersebut masih merupakan kapal yang sama? Nah, David Hume ini akan berargumen bahwa kapal tersebut hanyalah kumpulan bagian-bagian yang berubah. Sama seperti identitas diri kita yang merupakan kumpulan dari berbagai persepsi yang terus berubah. Atau dalam kehidupan sehari-hari misalkan gini. Biasanya nih orang-orang yang main Facebook itu pasti ada peringatan kenangan masa lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Nah, saat kita melihat diri kita di 10 tahun yang lalu, melihat foto atau video misalkan, maka kita akan melihat foto kita dari 10 tahun yang lalu misalkan. Meskipun kita mengakui bahwa itu adalah diri kita, ternyata banyak aspek tentang diri kita yang telah berubah misalkan, seperti penampilan, pemikiran, pengalaman, bahkan mungkin status-status zaman dulu itu yang sekarang kita lihat versi kita, kok memalukan banget ya, kok alay banget ya. Itu kan ada merasa kalau diri kita itu adalah entitas yang lain gitu. Entitas diri kita yang sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu berbeda gitu. Makanya kata David Hume, kalau kebanyakan orang ya itu adalah diri kita gitu. Tapi kalau David Hume itu enggak. Dia mengatakan bahwa ya itu adalah kita yang sekarang, itu adalah entitas perkumpulan dari persepsi-persepsi, pengalaman-pengalaman yang telah berubah, seperti analogi kapal tadi. Imbas dari konsep skeptisisme David Hume ini memiliki beberapa dampak ya.
Yang pertama misalkan dampak epistemologi. David Hume ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan manusia dan menekankan perlunya keraguan dan berpikir kritis dalam membangun klaim pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak terhadap ilmu pengetahuan. David Hume ini mempengaruhi perkembangan metode ilmiah yang lebih skeptis dan berbasis bukti. Kenapa? Karena dia menunjukkan pentingnya eksperimentasi dan pengamatan dalam membangun pengetahuan ilmiah. Dan yang terakhir itu dampaknya terhadap filsafat moral dan agama. Sehingga Hume ini menerapkan skeptisisme dalam filsafat moral dan agama dan mempertanyakan dasar-dasar kepercayaan moral dan teologis. Dari penjelasan tadi mungkin kita bisa simpulkan ya bahwa teori skeptisismenya David Hume ini menentang keyakinan dasar kita tentang pengetahuan, kausalitas, dan identitas diri. Dengan menunjukkan keterbatasan induksi dan pengamatan, Hume ini mendorong kita untuk selalu kritis dan berhati-hati dalam menerima klaim-klaim pengetahuan. Makanya filsafat Hume ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mencapai kepastian mutlak, kita tetap harus mengandalkan pengalaman dan bukti untuk membimbing tindakan dan keyakinan kita ke jalan yang lebih pasti. Itu.